بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal saimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 dalam program spesial menjelang berbuka. Kita bersama menyelami kedalaman dan keagungan Al-Quranul Karim melalui ayat Allah yang menjelaskan nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pada sore hari ini kita akan bahas nama Al-Quran Al-Haq. Al-Haq banyak sekali kita temukan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita akan fokus dengan beberapa ayat saja yang terkait dengan Al-Quranul Karim dan hal-hal lain yang menyangkut Al-Quranul Karim. Pertama kali kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, di sini ayat terkait dengan ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mereka akan menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Nah, ini makanya coba kita lihat, orang-orang Yahudi hanya mengimani Taurat dan tidak mengimani Injil. Orang-orang Nasrani mengimani Taurat dan Injil. Sedangkan kita, kaum muslimin, mengimani semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran ini kelanjutan dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Dan itu diturunkan untuk semua manusia. Mencakup ahlul kitab dan siapapun manusia di atas muka bumi ini, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bukan hanya mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja, tapi Allah katakan mereka kafir terhadap apa yang diturunkan setelahnya, itu Al-Quranul Karim. Wa huwal haq. Sedangkan Al-Quran itu sebuah al-haq. Bahkan membenarkan kitab-kitab yang ada yang diturunkan kepada mereka sendiri. Nah, di sini ahlul kitab selalu mendebat bahwa yang benar itu adalah kami. Yang benar itu hanya yang diturunkan kepada kami. Yang diturunkan kepada Muhammad itu tidak benar. Itu dibuat-buat dan disetting dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan lain seperti sihir, syair dan sebagainya. Lalu Allah jawab, kalaulah yang benar itu ada di dalam kitab kalian yang sekarang, artinya bukan dari awal dulu ketika turunkan pada Nabi Musa dan Isa, kenapa kalian bunuh para nabi-nabi Allah setelah Nabi Musa alaihissalam? Bahkan Nabi Isa juga tidak luput dari upaya pembunuhan kalian. Ya, in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kalian. Artinya apa? Di sini mengungkap dua hal. Pertama, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu membatasi dirinya kepada Rasul yang diturunkan pada mereka saja. Dan tidak mau menerima Rasul terakhir yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia, yaitu Muhammad SAW. Yang kedua, klaim mereka mengikuti atau beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka itu sebuah kebohongan. Klaim kebohongan. Kalau mereka beriman, tidak mungkin mereka membunuh para nabi. Mereka tuh selalu berupaya membunuh para nabi. Kepada nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini sebuah kebenaran, sebuah al-haq. Akan sia-sia bagi orang yang menolaknya, karena itu kebenaran. Makanya kita lihat apa makna al-haq di dalam bahasa Arab. Al-haq atau haqqun itu dari pecahan kata haqqa yahiqqu haqqan wa haqqatan wa huquqan. Haqqa fi'il madhi, yahiqqu fi'il mudhari', haqqan masdar, ada 3 masdarnya, haqqan wa haqqatan wa huquqan. Apa arti dalam bahasa Arab?
haqqal amru artinya apa? Sahha wa thabata wa sadaq. Kalau dikatakan haqqal amru, perkara ini hak, artinya apa? Dia sahih, dia tetap, tidak berubah, dan dia benar. Jadi 3 makna kalimat haq dalam bahasa Arab. Paling tidak. Secara lugawi, secara bahasa. Kemudian al-haq itu juga disebut dengan diddul batil wad dalal. Lawan dari kata batil dan dalal, yaitu kesesatan. Nah, kalimatul haq, kalau kita cari kata al-haq dalam Al-Quran, dalam bentuk ma'rifah, al-haq, yaitu ada alif lam at-ta'rifnya, itu paling tidak kita akan menemukan 103 kali. Yang al-haq, kata al-haq saja. Belum lagi yang nakirah, haqqan, atau diidafatkan dengan kata lain. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita teliti Al-Quran dalam mengucapkan atau dalam menyantumkan, Allah menyantumkan kata al-haq, kita akan menemukan beberapa pengertian. Pertama, al-haq itu sendiri Allah katakan nama dari nama Allah yang mulia. Ismun min asma'illahil husna. Seperti yang kita temukan dalam surat Al-Hajj. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah adalah dialah yang al-haq. Coba, dialah yang al-haq. Dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah adalah batil, enggak benar. Jadi lawan dari hak, keliru, salah, tidak tepat, tidak sabit dan tidak sadaq. Ya, tidak sahih. Wa anna Allah wal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Kemudian kita akan temukan lagi kata al-haq yang menunjukkan bahwa al-haq itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang datang dari Allah pasti benar, pasti hak. Al-Quran Allah turunkan al-haq. Rasulullah Allah utus al-haq. Nah, ini semua akan kita lihat. Agama Islam yang Allah turunkan sebagai agama al-haq dan seterusnya dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu, kebenaran itu, apa itu maksudnya Al-Quran? Apakah itu maksudnya dinul Islam? Apakah itu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian sedikit pun ragu atau menjadi orang-orang yang ragu. Nah, ini logis, kaum muslimin rahimahullah. Cara berpikir yang paling logis. Katakanlah sekarang kita mengikuti cara dan teknik pelindungan diri kita dari COVID-19 umpamanya. Kita harus pakai masker, kita harus diam di rumah, dan seterusnya. Kenapa kita ikuti ini semua? Kita harus cuci tangan. Karena itu informasi ya, atau teori yang dikeluarkan oleh para ahli, yang kita yakin. Ya, walaupun Rasulullah SAW yang pertama kali mengeluarkan, tapi dikembangkan oleh manusia akhir zaman ini, baik mereka ngaku atau tidak ngaku, ya kita yakin itu. Kenapa? Karena dia datang dari orang yang benar. Makanya tidak pernah ada yang protes. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus tinggal di rumah? Kenapa harus begini-begini? Ya kan? Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ada al-haq, maka semua turunannya, apapun yang diciptakan adalah benar. Termasuk alam jagat raya ini, sampai dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini, alam semesta ini, dalam keadaan batil. Artinya tidak hak. Batil bisa lawan, artinya tidak benar, tidak bermanfaat, bisa beri mudarat, sia-sia, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini Allah tutup dengan fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Kemudian al-haq diddud dalal. Kata al-haq lawan dari kata ad-dalal. Kita bisa temukan dalam surah Yunus ayat 31-32. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard
amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakan, hai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit? Hujan yang turun sekarang ini. Siapa yang menurunkan hujan? Ya, dari langit. Ya. Dan dari bumi Allah kasih kalian rezeki. Dari langit Allah turunkan hujan. Hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan, membuahkan dan menghasilkan. Kita makan. Kemudian siapa yang akan memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan. Dan siapa akan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Jadi kita ini hidup dikeluarkan Allah dari yang mati, dari tidak ada. Kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian nanti kita mati dikeluarkan dari hidup sekarang. Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengendalikan semua urusan di alam jagat raya ini? Mereka akan mengatakan Allah. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak taati perintahnya? Kenapa kalian tidak hindarkan larangannya? Yang menyuruh kalian, yang melakukan hal itu semua, Allah katakan apa? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah rabbukumul haq, Tuhan penciptamu yang al-haq. Oleh karena itu, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak adalah setelah hak itu kecuali kesesatan, maka kenapa kalian bisa berpaling atau dipalingkan? Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini bercerita tentang kebenaran Islam. Haqqul Islam, tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW. Kalau kalian percaya hujan ini yang menurunkannya Allah, kalau kalian percaya dari bumi itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, kalau kalian percaya memberikan pendengaran, penglihatan itu adalah Allah, yang menghidupkan mati kalian adalah Allah, kenapa ketika Al-Quran turun, ketika Rasul diutus, ketika Islam diturunkan, kenapa tidak percaya? Ini satu teori berpikir yang tidak masuk akal, satu berpikir yang sangat keliru dan lemah. Makanya Allah katakan, di luar dari apa yang Allah turunkan, dari Allah yang tetapkan, itu pasti mengandung makna kebatilan. Kesesatan. Nah, kemudian juga kita temukan al-haq dalam lawan dari kata al-batil. Allah menjelaskan, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian itu adalah Allah yang hak. Dan apa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah adalah Tuhan yang batil, yang nggak benar, yang nggak berdasar. Sia-sia, tidak akan bisa menolong kalian. Tidak akan bisa memberikan mudarat dan manfaat. Itu hanya angan-angan dan pikiran-pikiran saja. Hayalan-hayalan saja bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang bisa beri rezeki, mematikan, menghidupkan. Tidak ada. Wa anallahu wal aliyul kabir. Hanya Allah lah yang maha tinggi yang dan lagi maha besar. Surah Al-Hajj ayat 62. Itu terkait dengan hak lawannya batil. Kemudian kita juga akan temukan al-haq dengan makna Al-Quran. Yang Allah maksud al-haq itu adalah Al-Quran. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ayat ini menjelaskan adalah al-haq. Sama haknya dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan Allah sebelumnya. Kendati pun di sini juga tadi sudah jelaskan ada fakta bahwa kitab-kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini sekarang bukan lagi Taurat, Injil yang sebenarnya. Sebab kalau Taurat, Injil sebenarnya tidak akan pernah menyuruh membunuh para nabi. Kemudian juga kita akan temukan dalam surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan selalu ayat-ayat kebesaran kami. Ini ayat yang sudah dibahas kemarin. Ini artinya ayat-ayat kauniyah. Jadi ciptaan-ciptaan Allah dan mukjizat-mukjizat Allah dalam alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dan dalam diri kamu. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. Annahul haq. Jadi bisa juga pendekatan memahami kebenaran Al-Quran melalui penelitian kita, pengamatan kita terhadap ciptaan Allah di alam semesta dan dalam diri manusia. Di situ kita akan tahu bahwa kebenarannya sama. Kebenaran matahari sama dengan kebenaran Al-Quran. Kebenaran bulan sama dengan kebenaran Al-Islam. Kebenaran cahaya, kebenaran angin, oksigen, dan sebagainya, hujan, tumbuh-tumbuhan,
sama dengan kebenarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan, maka Allah katakan setelah itu apa? Tidakkah cukup ya Allah sebagai syahid saksi bagi kalian? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, silakan untuk memahami kebenaran Al-Quran melalui saintifik yang terkait dengan alam semesta dan manusia ini, maupun terkait dengan ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan di Al-Quran. Kita akan menemukan kebenaran Al-Quranul Karim. Ayat lain Allah juga katakan, qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhullu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah, hai manusia, telah datang kepada kalian al-haq, itu Al-Quran. Jadi nggak ada sedikit, la raiba fi, tidak ada sedikit pun ragu di dalamnya. Dari siapa? Dari Allah. Karena datang dari Allah, al-haqqu min rabbik, min rabbikum. Rabbik wa rabbikum. Allah pakai dua istilah. Rabbik, Tuhan Anda satu, yaitu Muhammad SAW dan kita masing-masing, atau rabbikum, secara kita keseluruhan manusia ini. Rabbikum, Tuhan kita. Maka siapa yang dapat petunjuk karena Al-Quran itu, manfaatnya akan lari kepada mereka. Dan siapa yang tersesat tidak mau ikuti Al-Quran, maka resikonya juga akan mereka yang hadapi. Wa ma ana alaikum biwakil. Dan Nabi, saya kata Nabi, bukanlah wakil kalian di atas bab ini yang menerima right or wrong is my ummah. Tidak. Kalian kalau mau dapat hidayah, ikuti Al-Quran Rasulullah. Kalau tidak, ya kalian akan tersesat sendiri. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah, al-haq juga kita temukan dengan makna Rasulullah SAW itu sendiri. Seperti Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 86. Allah berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Bagaimana mungkin, kata Allah, kami bisa memberikan hidayah kepada kaum yang kafir setelah mereka beriman? Artinya mereka ini dulu beriman zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi sekarang mereka tidak beriman. Wa syahidu anna rasul, mereka menyaksikan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah hak, termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Nah, persoalannya waja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan Al-Quran ini, nah mereka kufur. Dalam Al-Quran dikatakan, kenapa orang Yahudi Nasrani kebanyakan menolak Al-Quran, menolak Islam, menolak Rasulullah? Karena hasadan min indi anfusihim. Ada hasad yang terpendam dalam diri mereka. Dengan alasan apa? Kenapa Muhammad SAW diutus dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Kenapa tidak dari Nabi Ishaq? Kaum muslimin rahimakumullah, kalau begitu sikapnya, ya, tidak beriman pada Al-Quran, kepada Rasulullah, Rasulullah itu al-haq. Kalau mereka percaya Musa itu hak, Isa itu hak, Muhammad juga hak. Pengemban risalah, nggak ada bedanya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh kita pisah-pisah di antara mereka. Semua Nabi Allah Subhanahu wa taala. Isa bukan anak Allah, tapi abduhu wa rasuluh. Ya, begitu juga Musa alaihissalam, abduhu wa rasuluh. Kalau begitu sikap, Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang zalim itu. Kemudian kita juga akan menemukan al-haq itu dengan makna al-Islam. Bagaimana al-Islam disebut Allah dengan dinul haq? Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang mengutus rasulnya. Tentu rasulnya juga hak karena dia mengutus. Bil huda, bil Quran, al-haq wa dinil haq, dan agama yang hak itu al-Islam, untuk mengungguli semua agama yang ada di atas muka bumi ini, kendati pun orang-orang musyrik itu tidak suka. Coba kita lihat sekarang, kaum muslimin rahimahullah, keunggulan ajaran Islam muncul satu persatu di tengah-tengah kejahilan umat Islam terhadap Islam, di tengah-tengah kebencian sebagian umat Islam pada Islam, dan di tengah-tengah kebencian permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam. Sekarang kita lihat ajaran Islam makin hari makin muncul keagungannya, keunggulannya. Soal kebersihan saja. Orang sekarang Eropa berbincang-bincang di Amerika tentang masalah kebersihan. Salah satu efek dari corona ini, COVID-19 ini, kenapa? Karena tidak bersih, tidak cuci tangan. Padahal Islam mengajarkan luar biasa. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, cuci tangan berwudu, masukkan air ke hidung dan dikeluarkan, masukkan air ke tenggorokan, mulut dikeluarkan. Insya Allah kalau kita lakukan itu, kita akan tidak kena virus corona insya Allah.
Bayangkan betapa bersihnya umat Islam, termasuk bil istinja, membersihkan dari najis yang keluar dari dari depan dan belakang atau BAB dan BAK. Bagaimana Islam mengajarkan bersihnya Islam, orang Islam. Bahkan Islam mengajarkan kepada umat Islam bersih lahir dan batin. Bersih badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Dan ini hanya ada konsepnya dalam Islam. Subhanallah, semakin hari semakin Allah lihatkan liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Belum lagi tentang ajaran Islam terkait dengan sosial, ajaran Islam terkait dengan ekonomi dan bisnis, ajaran Islam terkait dengan pemerintahan dan sistem hukum, semuanya akan Allah bongkar lagi, akan Allah unggulkan lagi di akhir zaman ini. Sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman ini umat Islam akan unggul kembali. Walaupun sudah berada di bawah kehancuran dan mengalami berbagai macam krisis sejak 1 abad, 1,5 abad yang lalu. Dan ciri-ciri kebangkitannya sudah kita lihat. Ini akibat keberkahan dari Quran yang al-haq, dinul Islam al-haq, dan ajar Rasulullah SAW yang al-haq. Kemudian, kaum muslimin rahimakumullah, al-haq juga bermakna hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu hak. Seperti Allah jelaskan, waqtarabal wa'dul haq fa idza hiya shakhitatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Telah dekat janji yang al-haq itu. Apa maksudnya? As-sa'ah. Hari kiamat. Karena Allah menjanjikan alam ini akan Allah hancurkan, Allah ganti dengan alam baru, alam lain yang bernama akhirat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari nanti, hari kiamat, Allah hancurkan, Allah ganti bumi ini dan langit. Allah ganti dengan langit yang baru. Idza waqa'atil waqi'ah, terjadi suatu peristiwa besar itu, yaitu hari kiamat. Idza zulatil azur zala, ketika bumi digoncang. Dan banyak puluhan ayat terkait yang menjelaskan tentang hari kiamat itu. Dan Allah katakan, ini di zaman Nabi, iqtarabal wa'dul haq. Sudah mendekat. Makanya kita hari ini hidup di akhir zaman. Dan kita tidak tahu berapa ratus tahun lagi, berapa puluh tahun lagi dunia ini akan kiamat. Yang jelas Rasulullah SAW sudah menjelaskan tanda-tanda kecilnya, ada sekitar 62 tanda-tanda kecil dan ada 10 tanda besar. Dan tanda besar itu belum muncul, atau ada yang mengatakan sebagian muncul, tapi masih banyak yang belum muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak tanggal 15 nanti bertepatan hari Jumat, ya itu adalah hari kiamat. Orang banyak yang meyakini sekarang nih kiamat, Jumat nanti kiamat. Ketahuilah itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena tanda-tanda besarnya belum ada. Seperti Nabi Isa turun, Dajjal turun, terjadi peperangan Mahamatul Kubra, perang besar antara umat Islam dengan bangsa. Ya Rasulullah katakan, dengan Banil Asfar, bangsa Eropa, berapa banyak mereka? 80 negara. Berapa negara mereka? 80 bendera, kata Rasulullah. Kemudian berapa banyak mereka? Setiap bendera itu 12.000 pasukan, berarti 960.000 orang. Ini belum ada sekarang. Dan umat Islam berkumpul di sekitar Damaskus. Itu belum ada. Jadi kaum muslimin rahimahullah, tolong jangan mudah mempercayai berita-berita yang gaib, karena kiamat ini masalah gaib sebelum ada tanda-tandanya yang konkret. Dan itu pun juga Allah akan rahasiakan. Walaupun tanda-tandanya sudah keluar semua, keluar asap dari Yaman dan sebagainya, walaupun semua sudah ada yang 10 itu, Allah juga masih rahasiakan. Rasulullah hanya menjelaskan nanti kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat. Maka sebutlah Sayyidul Ayyam. Adam diciptakan hari Jumat. Meninggalnya Adam hari Jumat. Ya termasuk nanti hari kiamat juga hari Jumat. Cuman Jumat kapan? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa ayat yang terkait dengan hari kiamat ini. Di antaranya, dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang hak, hari kiamat. Enggak akan ada lagi yang bisa mengingkari dan menolak. Oh, enggak benar nih hari kiamat. Lah sekarang kita bisa nolak. Ya, hari kiamat enggak. Tapi ketika hari kiamat itu ada nanti, dzalikal yaumul haq. Hari itulah hari yang sebenar-benar terjadi, kehancuran alam semesta ini, dan tidak seorang pun manusia yang bisa menolak. Kendati pun ketika di dunia dia masih kafir dan menolaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa sesungguhnya Allah adalah al-haq. Telah menurunkan Al-Quran ini, Al-Quran yang hak. Dengan dititip amanahnya kepada Rasul, sehingga risalah beliau adalah Al-Haq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Quran ini diturunkan?
Agar dengan itu Rasulullah SAW bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah, dari konsep-konsep jahiliyah, dari pemikiran-pemikiran jahiliyah yang sekarang merajalela atas muka bumi ini, kepada apa? Kepada cahaya Al-Quran, kepada petunjuk Rasulullah SAW, kepada dinul Islamil haq, kepada sistem Islam, agama Islam yang hak ini. Agar bagaimana? Agar mereka manusia ini yang mengimani Al-Quran yang hak ini dan mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, mereka agar mendapatkan kebaikan hasanatad dunia wal akhirah. Mendapatkan kehasanah, kebaikan dunia akhirat sebagaimana yang kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita mendapat hasanah di dunia? Terjaga iman kita, terjaga Islam kita, walaupun kita krisis ekonomi, walaupun kita sakit, iman kita terjaga dan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga kita merasakan sa'adat ad-darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Soal harta, soal pangkat tidak jadi standar. Yang penting ketika kita tinggalkan dunia ini, kita dalam keadaan husnul khatimah atau mati syahid dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikianlah ada jaminan kita akan selamat nanti di hari kiamat, ya, dan dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang Allah katakan, orang yang sukses adalah faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang hari itu dijauhkan Allah dan neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah kesuksesan tanpa batas. Dan itulah target dari hidup kita. Bukan sukses di dunia ini yang sangat nisbi, yang belum tentu ada bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak dari neraka dan masukkan kita ke dunia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kebenaran Al-Quran, hakul Quran ini mari kita yakini dan kita pelajari dengan baik sehingga Al-Quran ini bisa mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan berbagai macam sistem dan pemikiran, aturan, pengetahuan jahiliyah kepada kebenaran Al-Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita akan mengutip ucapan orang-orang pintar. Orang-orang yang hidup jauh sebelum kita telah mendalami Al-Quran ini dengan cara-cara yang luar biasa. Padahal mereka di antara mereka orang-orang barat yang bukan berbahasa Arab. Mereka dilahirkan dalam bahasa mereka, tapi mereka belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ya, luar biasa. Sampai mereka punya kesimpulan. Di antaranya adalah John Davenport. Lahir 9 April 1597, meninggal 30 Mei 1670. Salah seorang pendeta Puritan Inggris dan salah satu pendiri koloni Amerika di New Haven. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ada dua hal dari sekian banyak sifat-sifat dan Al-Quran yang sangat penting. Nah, jadi kita kan udah bahas sifat-sifat Al-Quran banyak. Tapi kata beliau ada dua hal yang sangat penting. Padahal semuanya penting. Pertama, keagungan harmoni di dalam ayat-ayat Al-Quran mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik keagungan dan kebesaran. Seperti yang katakan tadi, Allah adalah Al-Haq, Allahu Al-Kabir, Allahu Al-Ali, Allahu Al-Aziz, Allahu Al-Hakim, dan seterusnya. Makanya Qur'annya juga Al-Haq. Qur'annya juga Aziz, dan seterusnya. Oleh karena itu kata beliau, Al-Quranul Karim sangat jauh dari menyematkan kelemahan manusia kepada Allah. Jadi jangan dikatakan, ya, Allah punya sifat-sifat seperti manusia. Tidak mungkin. Ya, apalagi bisa menyatu dengan Allah. Ya. Hulul, ya, dan konsep menyatu dengan Allah. Mustahil. Menyatu dengan air aja kita nggak bisa. Kalau nggak percaya coba nyemplung, tenggelam kalau merenang situ atau di sungai, di laut tuh. 1 jam aja nggak keluar. Ya, akan tahu tuh nasibnya. Mana mungkin kita bisa menyatu dengan Allah. Ya. Kemudian Allah punya anak. Mana mungkin Allah punya anak? Wallahu al-ghaniyyu wa antum fuqara. Allah itu kaya, nggak butuh apa-apa. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya jagat raya ini. Ya. Ini luar biasa statement beliau ini. Kemudian dari awal hingga akhir Al-Quran sama sekali tidak terkekang oleh ide-ide, kalimat, dan cerita yang tidak fasih atau yang tidak benar. Ya. Tidak etis. Ya. Atau berlawan dengan pelaku yang baik. Dengan perilaku yang baik. Nah, kalau kita baca kitab-kitab lain, ya, kitab-kitab selain dari Al-Quran, ya, apakah itu Taurat, Pak Injil yang ada sekarang, itu kita akan banyak menemukan kata-kata yang tidak fasih, yang tidak benar. Apalagi ya, kata-kata yang tidak berakhlak.
disebutkan bahwa na'udzubillah ya, maaf, ada yang menyebutkan nabi mereka berzina. Gimana mungkin nabi berzina? Na'udzubillah. Makanya mereka tuduh dulu nabi itu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang palsu, yang buruk, sehingga ada alasan mereka untuk membunuh nabi atau untuk mengusir nabi. Karena paling mereka katakan, Pak, nabi-nabi kok sama kita aja, sama aja sama kita, padahal itu adalah tuduhan, tidak benar. Nah, oleh karena itu, beliau katakan, namun ada banyak cacat tersebut di dalam Injil, nih, kalau katakan sendiri ya, yang berbeda, yang berada di tangan Nasrani dan telah dipalsukan. Nah, ini mereka yang ngomong, bukan kita yang ngomong ya. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung, ini mereka sendiri yang ngomong, bukan kita yang ngomong, dari kalangan sendiri. Orang Inggris ini yang ngomong. Kaum muslimin rahimakumullah, Masya Allah Al-Quran, semakin hari kita selami keagungannya, semakin terlihat betapa Al-Quran ini sangat luar biasa. Dan kita hanya akan berdecak kagum dan menambah keimanan kita insya Allah, menambah kesungguhan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bagaimana Al-Quran benar-benar bisa dijadikan sebagai the way of life kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.